Oke, kembali teman-teman bersama saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita lanjut ya untuk urutan cara mengoperasikan PLTP. Oke, melanjutkan dari video kemarin. Hari ini kita sampai pada langkah ketiga ya, pertama yaitu kita persiapkan dulu sistem 380 volt. Jadi sistem 380 volt ini untuk mesin-mesin kapasitas 380 volt seperti pompa alat bantu, kemudian fan cooling tower di cooling tower dan sebagainya. Oke. Jadi urutannya dari atas ya teman-teman, dari sini. Ini adalah trafo step down dari 6,3 diturunkan menjadi 380. Nah, ini jadi ke sini ya. Kalau ini tuh untuk load-loadnya beban-beban 380. Oke. Nah, bedanya ini dengan ini ada tes tengah ya, automatic transfer switch. Jadi jika ini masuk maka ini akan keluar, jika ini masuk maka ini keluar. Nah, untuk sumbernya yang ini itu berasal dari station, maksudnya station yaitu berasal dari jaringan. Kalau yang ini jadi sumbernya berasal dari unit langsungnya. Oke, langsung ke bawah nanti sini. Nah, ada breaker lagi ya teman-teman ya. Nah, ini ada namanya rectifier ya, jadi pengubah dari tegangan AC ke DC untuk keperluan sistem DC. Oke teman-teman, lanjut ke sistem DC tadi ya, yang ini kan jadi supply dari sistem DC itu ada dua ya, dari ini sama ini. Oke, kalau yang ini tadi sama sih, cuman ini bekerja redundant ya. Jika ini gagal operasi maka ini dioperasikan. Lanjut, setelah tegangan sudah disearahkan melalui rectifier, maka ini sistem rectifier ya, bisa satu ini. Nah, kemudian dimasukkan pada load-loadnya. Nah, di sini nanti ada teman yang nyangkut di sini ya, ada beberapa load ya, sistem DC seperti meja kontrol tuh pakai sistem DC, untuk lampu-lampu, untuk power supply relay juga menggunakan sistem DC, dan juga baterai, dan emergency oil pump, itu oil pump untuk emergency. Di sini DC disebutnya biasanya di PLTP itu DC emergency oil pump, difungsikan untuk sebagai cadangan jika AC oil pump itu tidak bisa operasi. Nah, dari sini, dari DC oil pump. Oke teman-teman, selain pada gambar ini adalah selain sistem DC yaitu sistem ini ya, 22 VAC. Jadi di unit PLTP itu ada beberapa beban yang menggunakan sumber dari 220 VAC itu ada. Dan ini untuk suplai sistem DC sendiri ya. Jadi untuk menjaga kehandalan unit ya, dari maka suplai sistem DC itu ada 1, 2, 3 di sini. Dan dari baterai juga, di baterai yang kira-kira mungkin di sinilah baterai. Nah, gitu. Ya, baterai difungsikan jika terjadi blackout ya, tidak ada tegangan pada jaringan, terjadi blackout seperti kejadian Jakarta kemarin itu ya. Itu menggunakan baterai. Oke teman-teman, jadi dan ini juga ya, supply juga ini berasal langsung, ini kayaknya dari trafo ya, dari station maksudnya, masuk ke trafo 380 apa ini, kalau nggak salah 380, kemudian diubah ke kalau nggak salah 6,3. Bentar, kita cek video pada gambar sebelumnya.
Nah dari sini teman-teman, dari sistem dari dari unit, nah, dilangsung ke ini tuh 380, jadi langsung ke tadi, nah langsung ke sini gitu, kita langsung ke sini, nah, ke 220 VAC. Misal sistem ini tuh gagal beroperasi, teman-teman jika ini sudah siap dioperasikan, maka lanjut ke langkah kelima, yaitu memastikan level basin ini normal ya. Ini namanya cold basin, ini namanya hot basin. Jadi basin sendiri itu adalah tempat untuk menampung air kondensat dari kondenser ya. Nah, ini air kan masuk ke sini, nanti turun kan ya, kemudian dialirkan kembali ke kondenser, begitu seterusnya, siklusnya seperti itu. Jadi ini dipastikan dulu untuk PLTP. Biasanya suplai air untuk basin ini berasal dari sungai karena letaknya di gunung dan sistemnya tertutup, beda dengan PLTU ya. Nah letak PLTU ini di pantai, maka untuk suplai air pendinginnya langsung jadi sistem terbuka gitu ya, jadi siklus terbuka, jadi tidak di lubang tertutup, jadi dari laut langsung ke kondenser, jadi laut kembali gitu, beda dengan PLTP. Ini pastikan dulu ya teman-teman, diisi dulu sampai level normal sesuai standarnya pada PLTP masing-masing ya. Nah lanjut teman-teman ke sistem. Ini adalah sistem tadi ya, sama dari BOP overview, jadi bisa kita lihat di sini. Pendingin bantunya dioperasikan untuk langkah selanjutnya nih. Ini pendingin bantunya teman-teman. Jadi setelah basin itu normal, maka pendingin bantunya dioperasikan. Jadi pendingin bantu ini untuk menyerap panas dari generator, dari kompresor, dari sistem pelumasan. Jadi ini dioperasikan dulu, dan umumnya untuk pendingin pompa pendingin bantunya itu ada dua, itu ada dua untuk tentu untuk menjaga keandalan. Jadi setelah kita memastikan level basin, selanjutnya adalah mengoperasikan alat bantu pendingin bermacam-macam di PLTP. Ada yang alat bantunya itu ada satu sistem, ada yang dua sistem. Maksudnya adalah satu sistem, jadi ini satu sistem doang ya, sistem doang. Kalau yang dua sistem tuh ada dua alat bantu, disebutnya primary ya dan secondary. Nah, itu gimana desain dari PLTP nya ya. Kalau pada gambar ini untuk pendingin bantunya ada satu sistem ini, nah misalnya auxiliary cooling system, sistem pendinginan bantu. Perhatikan dulu teman-teman, ini biarkan bersirkulasi dulu. Pastikan apakah tidak ada kebocoran, kemudian ampernya gimana, apakah sesuai nominalnya, apakah tidak ada kondisi abnormal pada pompanya dan seterusnya. Oke lanjut teman-teman. Nah ini adalah sistem udara tekan kompresor ya, sebutnya kompresor pada PLTP. Nah ini pada sistem kompresor itu ada dua, sama kayak pendingin bantu, dan ada dryer juga. Ini namanya dryer. Nah ini namanya dryer teman-teman, namanya dryer. Kompresor ada dua ya, masing-masing ada dua. Jadi udara tekan ini difungsikan untuk keperluan dua ya, untuk servis dan untuk keperluan pada peralatan PLTP seperti kontrol valve, CWP, kontrol valve, sistem ejector dan sebagainya. Nah, dan pula harus dipastikan juga dryer ini beroperasi normal, fungsinya untuk mengeringkan udara ya. Jadi udara itu harus kering, bertujuan untuk menjaga agar peralatan kontrol valve pneumatik itu tetap normal. Nah ini yang kita pantau adalah pada kompresor, yaitu ini ya, dew point kita pantau bermacam-macam untuk dew point pada masing-masing PLTP, itu tergantung dari desain mereka. Dan tentu
tekanan udaranya dijaga. Ada yang 7 sampai 8, ada yang 6 sampai 7, itu 5 VLTP nya. Dan suhu juga ya teman-teman ya, suhunya juga dipantau. Dan untuk kompresnya sendiri, pada gambar ini terlihat ya teman-teman ya, bahwa ini ada 1 2 3 4 ini ya. Itu jika ada malfunction maka akan berwarna merah. Kemudian ada namanya di kompresor itu ada load dan unloading. Artinya jika load maka tekanan udara akan naik sampai nilai tertentu. Jika unloading maka udara akan tidak terus menambah tekanannya, hanya loss gitu. Itu bisa saja dari ampernya teman-teman. Tapi kalau di gambar ini nanti untuk status load dan unload bisa terlihat dari sini. Jika load ini maka berwarna putih, jika not load ini unloaded namanya no load itu akan berwarna merah atau unloading ya. Oke, sekian teman-teman, nantikan video selanjutnya mengenai urutan operasi VLTP ya, nanti urutan yang ke-9 ya. Oke, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.